Assalamualaikum Bu Rio, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Rika. Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Rika, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rio, terima kasih. Tetapi di sini Bu Rio, saya sedikit agak galau ini Bu. Nah, saya ingin Apa menemukan galaunya, solusi. Bu? Nah, gini Bu, saya di sini ingin menemukan solusi Bu untuk permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Nah, gini Bu, beberapa hari yang lalu saya melaksanakan penilaian harian Bu. Setiap habis subtema kita kan melakukan penilaian harian di habis subtema yang lama Bu. Nah, sebelum melaksanakan penilaian harian ini Bu, saya sudah memberikan materi Bu, pembelajaran yang saya rasa berpihak kepada murid ini Bu. Bahkan saya sudah melakukan pelajaran tambahan Bu. Nah, ternyata setelah saya melakukan penilaian harian ini, Bu, sudah memeriksa hasil ulangan mereka, Bu. Nah, ternyata nilainya membuat saya agak sedikit sedih dan kecewa, Ibu ini ya. Nilainya jauh di luar harapan saya, Bu. Belum sesuai harapan saya, Bu. Begitu, Bu. Nah, saya di sini, Bu, ingin curhat, ingin berbagi, ingin bercerita dengan Ibu agar bagaimana caranya untuk meningkatkan cara belajar sehingga nilainya lebih bagus lagi, Bu. Ya, Bu Rika, saya sering juga mengalami seperti ini. Saya paham, Bu Rika. Terima kasih sekali, Bu Rika, ya sudah berbagi. Jadi Iya. ya sekarang kita fokus untuk mencari solusi ya, agar siswa Hmm. Ibu ini lebih serius lagi dalam kegiatan belajarnya. Nah, iya, Sehingga Bu. nantinya mereka paham ya, Bu ya, mereka paham dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan. Mari kita mulai saja ya, Bu ya. Iya, Bu. Sekarang mari kita coba, Bu ya, identifikasi situasinya. Dari skala 1 sampai 10 tadi, berapa nilai Bu Rika kira-kira yang sudah mewakili Bu Rika dalam mencapai tujuan ini? Dari skala 1 sampai 10 Bu ya. Saya menempatkan diri saya antara 8 sampai 9 Bu. Kenapa begitu Bu? Karena saya rasa Bu ya, saya sudah semaksimal mungkin memberikan pembelajaran, menggunakan metode, menggunakan media, menggunakan pendekatan. Pokoknya sudah semua cara yang saya lakukan Bu. Bahkan di kecamatan saya ini Bu belum ada yang sekolah sore Bu. Kami sudah sekolah sore Bu. Begitu saya ingin anak-anak ini dia tuh cara belajarnya tuh lebih bagus lagi Bu, lebih paham akan materi Bu, karena dari waktu yang singkat ini Bu ya, dia bisa menguasai tema 1 sampai 9 karena nanti di ujian akhir Bu, tema 1 sampai 9 yang akan diujiankan Bu. Nah, yang nantinya nilai ini juga akan diambil untuk nilai ijazah mereka Bu. Ya Bu Rika, karena Bu Rika sekarang kan masih K13 ya. Iya, Jadi masih materinya ke-13 sudah belum masih padat paham ya. lagi. Iya Ya, Bu. ya, saya juga mengerti keadaan Bu Rika. Jadi bagaimana Bu Rika? Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini Bu Rika? Kekuatan yang saya miliki kira-kiranya Bu ya, saya telah berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di kelas saya, dengan baik itu guru agama yang mengiringinya dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan dengan guru-guru kelas di bawahnya Ibu. Nah, bahkan dengan kepala sekolah juga saya sudah melakukan pembicaraan, bagaimana solusinya, kemudian lagi saya juga mengidentifikasi Bu kebiasaan dalam kesehariannya baik dalam belajar di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah saya bekerja sama dengan teman-teman di kelasnya Bu. Seperti misalnya saya tinggalkan tugas saya ke kantor sebentar Bu. Bagaimana dia di kelas setelah saya tinggalkan Bu. Kemudian Bu kalau di rumah saya berkolaborasi dengan orang tuanya Bu. Nah, pernah waktu itu satu kali dia seperti itu, 2 kali, masih berulang. Yang ketiga kalinya saya panggil orang tuanya, Ibu. Jadi adakah peluang atau kemungkinan yang Bu Rika lihat? Nah, dari sekian banyak cara atau teknik yang saya lakukan, Bu Rio ya, mungkin di sini hal yang paling besar peluangnya yaitu bekerja sama dengan orang tuanya, Bu Rio. Sama yang seperti yang kita ketahui, Bu Rio ya, anak ini dari jam 7 sampai jam 1 itu dengan kita, Bu. Dari jam 1 sampai jam 7 besoknya lagi, itu dengan orang tuanya. Berarti dia lebih lama dengan orang tuanya daripada kita kan, Bu Rio. Jadi kan bagaimana kebiasaan-kebiasaan dia di rumah, bagaimana cara belajar dia di rumah, itu bisa merupakan peluang yang dapat saya ambil dengan berkoordinasi dengan keluarganya, Bu.
Nah, sehingga nantinya dengan orang tuanya membuat kesepakatan yang lebih menarik, kemudian kegiatan yang nantinya saya lakukan, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan akan lebih bervariasi dengan menggunakan metode lagi, dengan menggunakan media, agar nantinya dalam pembelajaran anak ini termotivasi saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Begitu kira-kira yang akan peluang yang akan saya kemungkinan yang akan saya lakukan, Ibu. Ya, luar biasa sekali Bu Rika yang Bu Rika lakukan. Kemudian, nah Bu Rika dari yang Bu Rika lakukan tadi, adakah hambatan atau kendala yang mungkin muncul Bu dari kegiatan yang Ibu lakukan tadi? Ya, begitulah Bu. Setiap apa yang kita lakukan pasti tidak mulus-mulus saja, Bu. Ya, itu pasti, Bu. Tentunya pasti ada hambatan, ada rintangan, ada kendala, Ibu. Nah, mungkin salah satu faktor yang mungkin sangat krusial atau yang sangat menitik beratkan pada hal ini adalah intake. Intake itu ya Bu, daya serap siswa. Nah, kita seperti yang kita ketahui Bu, anak kita ini, murid kita ini ada yang lambat dalam menyerap pelajaran, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, begitu Bu. Mungkin itu yang menjadi hambatan atau kendala yang membuat pembelajaran ini agak sedikit terhambat, Ibu. Ya, namanya siswa kemampuannya beragam ya Bu Rika ya. Nah, Ibu. Jadi kira-kira bagaimana ya menurut Bu Rika? Apa ada solusi yang bisa diterapkan dari kendala tadi atau hambatan tadi, Bu? Begini Bu, ya mungkin kalau ini yang sudah saya pikirkan Bu ya, di sini saya bisa melibatkan secara penuh orang tua untuk lebih aktif Bu. Di sini saya akan menerapkan pembelajaran di sekolah, saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai yang kita pelajari di modul 2.1 Bu, 2.1 dan 2.2 tentang KSE Bu. Ya, Sehingga nantinya ya. Iya, Ibu. Nah, sehingga nantinya saya harapkan dapat membuat siswa saya ini antusias dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Nah, memang di sini, Bu, saya merasa belum menekankan, selain itu, Bu, di sini saya merasa belum menekankan bagaimana pentingnya manajemen waktu kepada peserta didik saya, Bu. Karena, Bu, peserta didik saya ini selain belajar di sekolah, Bu, di luar dia juga banyak kegiatan, Bu. Seperti sepulang sekolah dia MDA, Bu. Nanti disambung lagi dengan malamnya dia belajar tahfiz, Bu. Pakai ada rumah tahfiz, Bu. Jadi di sini, Bu, kedepannya saya juga akan melakukan pembelajaran berdasarkan profil belajar murid, minat belajar murid, dan kesiapan belajarnya. Bagus sekali, Bu Rika. Jadi perencanaan pembelajarannya yang tepat, kemudian manajemen waktu ya, dan identifikasi kebutuhan murid juga merupakan langkah yang positif. Kemudian ya, Bu. Yang Bu Rika lakukan tadi. Jadi bagaimana Bu Rika merencanakan untuk mencapai tujuan ini, Bu? Di sini Bu, saya berencana untuk bekerja sama dengan guru, Bu, dan orang tua. Seperti yang sudah kita ceritakan tadi, Bu ya. Nah, anak lebih banyak dia dengan orang tua daripada dengan kita, dengan masyarakat daripada dengan kita, Bu. Jadi di sini lingkungan masyarakat, lingkungan keluarganya itu sangat berperan penting, sangat berperan penting dalam pembelajaran anak, Bu. Nah, baik itu anak itu, apalagi anak SD, Bu ya, dia sifatnya meniru. Kalau dia lingkungan keluarga, lingkungan bermainnya, lingkungan sekitarnya tidak bagus, otomatis dia juga akan terbawa-bawa, Ibu. Jadi disinilah kita harus berkoordinasi, berkolaborasi baik dengan orang tua maupun stakeholder yang terkait di dalamnya, Bu. Nah, sehingga kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah akan terjalin dengan bagus dan sesuai dengan harapan, Bu ya. Ya, Bu Rika, sangat luar biasa sekali ya perjuangannya. Kemudian apakah ada Bu Rika prioritas tertentu dalam rencana yang Bu Rika terapkan tadi? Begini Bu, terima kasih Bu ya. Prioritas utama saya adalah melibatkan orang tua seperti tadi Bu, serta orang tua dan siswa serta stakeholder dalam kegiatan sekolah.
Nah, yang setelah itu kita bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu, dengan bantuan dari semua pihak, Bu, atau dukungan dari baik itu orang tua, baik itu komite, nah itu, Bu. Baik itu masyarakat, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat, terjalinlah pembelajaran yang lebih bermakna lagi, Bu. Ya, bagus sekali Bu Rika. Jadi ini merupakan langkah yang cukup bagus ya yang Bu Rika laksanakan. Jadi bagaimana Bu dengan jangka waktunya? Saya berharap Bu Rio dalam beberapa bulan pertama kita sudah bisa melihat perubahan yang positif dan lebih banyak lagi siswa yang lebih fokus dalam pembelajaran, lebih biasa lagi memanajemen waktu, mengatur waktu, mana yang lebih penting, mana waktunya yang bermain, waktu belajar. Nah, kemudian waktu kegiatan keagamaan, Bu, sehingga mungkin dengan ini berangsur-angsur mereka sudah terbiasa mengatur waktu, Bu, sudah terbiasa mandiri, Bu. Mungkin itu yang akan saya terapkan, Ibu. Ya, Bu Rika, bagus sekali. Jadi, bagaimana Bu Rika akan mengukur keberhasilan rencana ini kira-kira? Nah, keberhasilannya Bu Rio bisa dilihat dari seberapa banyak siswa yang siswa saya yang tadinya nilainya di bawah KKM, Ibu, dia bisa mencapai KKM atau bahkan lebih di atas KKM, Bu, dan menunjukkan bakat dan minat mereka dalam mengikuti kegiatan di sekolah, Bu. Ya, hebat sekali Bu Rika. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu merencanakan untuk menghadapinya? Di sini Bu, saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan lancar. Nah, juga berbicara dengan guru untuk mendapatkan masukan dari mereka, baik dari guru, kepala sekolah maupun masyarakat, Ibu. Jadi terdengar bagus ya Bu Rika. Apa yang Bu Rika utarakan tadi. Jadi bagaimana Bu komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Di sini Bu, saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan berencana ini dan berusaha keras agar siswa lebih serius, bersemangat dalam pembelajaran serta disiplin dalam memanajemen waktu, Ibu. Iya Bu ya, siapa atau apa yang bisa membantu Ibu Rika kira-kira untuk menjaga komitmen Ibu tadi? Ya, pastinya di sini Bu, orang tua siswa yang utama dia Bu ya, karena dia yang lebih tahu bagaimana karakter anaknya Ibu, bagaimana keseharian anaknya nih Ibu. Kemudian lagi guru-guru dan teman-teman yang ada di sekolah Bu. Nah, yang nantinya pasti akan mendukung, mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan Ibu. Ya, bagus sekali Bu Rika. Jadi ya gini ya Bu Rika ya, bagaimana kira-kira dengan tindak lanjut setelah sesi coaching kita ini Bu Rika? Nah, di sini Bu, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berkomunikasi lagi dengan lebih baik. Jika nantinya terdapat kendala saat saya melakukan ini dengan Bu Rio, kan Bu Rio bersedia kan meluangkan waktunya untuk saya, Insya Bu. Allah. Nah, jika Bersedia ada selalu Bu Rika. itu Bu, jika ada hal yang perlu saya diskusikan, ada hal yang perlu saya bicarakan, saya minta waktu atau kesediaan Bu Rio ya. Iya Bu, bagus sekali, luar biasa sekali Bu Rika. Saya percaya Bu Rika ini bisa melaksanakan rencana ini. Kemudian jika ada perkembangan atau Bu Rika butuh bantuan ya, jangan ragu, kita bisa berbagi lagi ya Bu ya. Nah ya, alhamdulillah. Berbagi Terima pendapat lagi kasih ya. banyak. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu Rio. Saya sangat senang sekali bisa berbagi dan berdiskusi dengan Bu Rio. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya Bu Rio. Sama-sama Bu Rika. Semoga aksi ini bisa membawa perubahan positif ya dalam pembelajaran di sekolah Ibu nantinya. Nah, amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bu Rio. Sama-sama Bu Rika. Tetap semangat dan berusaha keras terus ya. Semangat. Nah, siap Bu Rio. Assalamualaikum Bu Rio. Semangat. Yap, semangat Bu Rio. Sama-sama semangat kita Bu Rio ya. Iya. Ya. Ya Bu Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rio. Terima kasih sekali lagi Bu Rio atas kesempatannya, atas waktunya.
Sama Bu Rika, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh.